Kebakaran TPA ditetapkan status tanggap darurat. Kebakaran lahan rumah warga nyaris terdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda, edisi Kamis 28 September 2023. Selain dua berita utama tadi, akan kami hadirkan beragam informasi lainnya dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Bersama saya Aisy Gunadi, inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Kita menuju ke informasi yang pertama. Wali Kota Samarinda menetapkan status tanggap darurat kebencanaan terhadap kebakaran tempat pemrosesan akhir yang terjadi sejak Minggu. Seluruh personil gabungan akan disiagakan selama 24 jam untuk memadamkan api di lokasi ini. Kebakaran sampah di TPA Bukit Pinang Samarinda kembali meluas. Titik api kembali muncul di lokasi yang sebelumnya sudah tertangani pagi tadi. Upaya pemadaman mengerahkan 2 unit alat berat untuk membolak-balik lapisan sampah disertai penyiraman air oleh petugas gabungan dari BPBD Kota dan Provinsi, Disdamkar, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, TNI Polri, dan relawan. Menanggapi kejadian itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menetapkan kebakaran TPA menjadi status tanggap darurat kebencanaan. Hal ini mengacu surat keputusan penetapan status tanggap darurat kebencanaan dan dampak yang akan ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat banyak. Berdasarkan SK Gubernur tentang Karhutla, setelah kita periksa dapat dijadikan sebagai pedoman atau landasan yuridis untuk Wali Kota menetapkan ini dalam status kedaruratan atau dalam bahasa yang umum tanggap darurat ya, agar semua sumber daya secara maksimal kita bisa kerahkan. Andi Harun mengerahkan seluruh personil untuk terlibat melakukan pemadaman selama 24 jam dengan penyiraman menggunakan foam serta dilakukan blending dengan pasir maupun tanah. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Kebakaran lahan gambut kembali terjadi di Kabupaten Kutai Barat. Bahkan kobaran api juga nyaris membakar rumah warga di sekitar karena lokasi kejadian dekat dengan kawasan pemukiman. Warga RT 18 kawasan Pondok Pesantren As-Salam Area Kemuning, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat sempat dibuat panik karena api membesar dari samping kawasan permukiman mereka. Kejadian berawal saat lahan di samping rumah yang merupakan lahan gambut terbakar dari sore hari dan hanya mengeluarkan asap. Namun, kobaran api membesar dan membakar pohon tepat di samping rumah warga pada malam harinya. Warga pun panik dan segera menghubungi petugas pemadam kebakaran. Tadi itu habis isya sekitar jam 8. Cuman asap aja kan, ya kita nggak tahu ini kebakaran di mana. Ya udah ditinggalin sambil nonton. Kemudian yang penjaga ini kan sudah datang jam 10. Yang baru itu jam 10 yaitu penjaga yang jaga tiap malam. Ada kebakaran di belakang rumah. Ya di mana? Di belakang. Lihat ini sudah besar. Jam 10 tadi. Setinggi pohon Pak ya? Iya setinggi pohon itu. Dan itu kami langsung informasi nelfon teman siapa kerabat. Tentunya nomor pemadam. Api baru berhasil dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Petugas juga melakukan upaya pendinginan agar api tidak kembali menyala. Mardans dari Kutai Barat melaporkan. Sementara itu, kebakaran menghanguskan 2 rumah di Kampung Melapeh Baru, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat. Akibat kebakaran ini, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dua rumah di Kampung Melapeh Baru, Kecamatan Linggang Bigung, Kutai Barat terbakar pada pukul 10.30 pagi tadi.
Api dengan cepat menghanguskan rumah yang terbuat dari bahan kayu. Api juga sempat merambat ke salah satu rumah di sebelah lokasi, namun 2 unit pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian berhasil memadamkan api dengan cepat. Koordinator Pemadaman Kebakaran Bigung, Lukas, mengatakan api berhasil dikuasai petugas dalam waktu kurang dari 1 jam sehingga kobaran api tidak menyebar ke rumah lain yang merupakan kawasan padat penduduk. Jadi kita dapatkan informasi dari masyarakat itu sekitar jam 10 lewat 40 lah. Kita langsung ke TKP dan memadamkan di TKP. Ini ada berapa rumah Pak yang terbakar Pak? 2 rumah ya. Untuk penyebab kebakarannya udah diketahui Pak? Untuk sementara ya kita belum bisa dari pihak kepolisian. Beberapa warga mengatakan saat kebakaran terjadi, rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal pemiliknya yang sedang berladang. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Mardan Suaisman dari Kutai Barat melaporkan. 1 unit rumah milik warga di Kabupaten Berau hangus terbakar dini hari tadi. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dan dibantu 1 unit mobil water cannon milik Polres Berau terjun ke lokasi kejadian. Kebakaran kembali melanda di Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Kali ini musibah menghanguskan 1 unit rumah milik warga di Jalan Mangga 3, Kelurahan Karangambun. Kobaran api terjadi pukul 04.30 WITA saat pemilik rumah dan warga sedang bersiap untuk melaksanakan sholat subuh. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik dan api cepat merambat ke bangunan lain karena rumah secara umum bermaterial kayu. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dibantu 1 unit mobil water cannon milik Polres Berau diterjunkan ke lokasi kejadian. Menurut saksi mata kebakaran, Hussein mengatakan awalnya mengira api berasal dari sampah yang dibakar pemilik rumah. Namun saat didekati, api sudah membesar di atas teras rumah. Awalnya itu apinya itu mulai itu sebelum sholat subuh, ada sudah api tapi masih kecil. Gitu. Tapi bukan dan nyangka orang kebakaran. Dikira orang bakar-bakar biasa Pak ya? Ya, setelah sholat subuh, aku keluar dari masjid, surah situ. Situ besar sudah. Besar, aku lari pulang ke rumah ganti pakaian. Yang sholat, baru ke sini. Itu berawal dari atap atau dari mana Pak? Dari bawah. Dari bawah Pak ya? Ini kan tempat jual sayur tuh, masak sayur. Sementara itu, Ketua Tim Damkar BPBD Berau Agus mengatakan kendala pemadaman hanya dari padatnya warga yang berkerumun di depan jalan sehingga menyulitkan unit mobil pemadam kebakaran memasuki lokasi kejadian. Kalau penyebab kebakaran belum diketahui, masih dalam penyelidikan kepolisian. Kalau unit ada 4 unit, ditambah 1 unit dari Polri. Untuk personil kita sangat minim sehingga dibantu oleh dan rokok. Akibat musibah kebakaran itu kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Di Tres Narkoba Polda Kalimantan Utara melakukan pemusnahan barang bukti sabu-sabu seberat 414,68 gram. Barang bukti sabu itu merupakan hasil tangkapan periode Juli hingga Agustus 2023 dengan tersangka sebanyak 5 orang. Sebanyak 414,68 gram narkotika jenis sabu dimusnahkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Utara. Barang bukti tersebut merupakan hasil tangkapan dari laporan polisi atau LP periode Juli hingga Agustus 2023 dengan tersangka 5 orang yang diamankan di tempat berbeda. Kabid Humas Polda Kaltara Kombes Polisi Budi Rahmat mengungkapkan, untuk laporan polisi pertama dengan barang bukti sabu 11,82 gram didapatkan dari tersangka US dan RI
yang diamankan di Tarakan pada tanggal 16 Juli 2023. Kemudian LP kedua dengan tersangka HS dan RF yang diamankan di Tanjung Selor pada tanggal 16 Juli 2023 dengan barang bukti sabu 9,66 gram. Sementara LP ketiga dengan tersangka ZD yang diamankan di Nunukan pada tanggal 25 Agustus 2023 berhasil didapatkan barang bukti sabu seberat 394,7 gram. Barang bukti sabu seberat 414,68 gram. Hasil pengungkapan kasus pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2023 di 3 TKP, 1 di Tanjung Selor, Tarakan, dan Nunukan. Untuk jumlah tersangka ada 5 tersangka. Kemudian pasal yang dipersangkakan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau hukuman mati. Selanjutnya kelima tersangka akan diserahkan ke kejaksaan untuk menjalani proses hukuman selanjutnya. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Polres Tarakan mengungkap kasus dugaan illegal logging di kawasan Juwata Permai, Tarakan, Kalimantan Utara. Dalam kasus ini polisi mengamankan seorang pelaku dan menyita 144 batang kayu olahan. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Tarakan mengungkap kasus dugaan illegal logging atau penyelundupan kayu olahan ke kawasan Jalan Muara Bengawan Juwata Permai, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Pengungkapan kasus penyelundupan kayu olahan yang didatangkan dari luar Tarakan ini berawal dari laporan masyarakat. Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Randia Saktika Putra mengungkapkan dari laporan masyarakat dan penyelidikan di lokasi terbukti bahwa satu unit kapal jenis longboat mengangkut kayu olahan. Setelah itu dalam longboat juga didapatkan 2 orang yang merupakan ABK kapal dan pemilik kayu. Setelah dilakukan interogasi akhirnya IR yang merupakan pemilik kayu olahan diamankan ke Mapolres Tarakan karena tidak dapat menunjukkan bukti dokumen resmi kayu tersebut. Kepada petugas IR berdalih akan menggunakan kayu olahan jenis meranti yang dibawanya untuk membangun rumah. Personil unit TPTA tersebut mendapatkan 2 orang yang berada di dalam kapal tersebut. Satu sebagai juragan dan satu lagi sebagai ABK. Pada saat ditanyakan terkait kelengkapan legalitas dari kayu olahan yang dia bawa, pelaku tidak bisa menunjukkan kepada pihak yang bertugas. Setelah itu pelaku kita bawa ke Polres untuk dilakukan interogasi. Dalam kasus ini polisi mengamankan barang bukti 144 batang kayu olahan jenis meranti. Sementara pelaku IR dikenakan pasal 83 ayat 1 huruf B jungto pasal 12 Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 sebagaimana diubah dalam pasal 37 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Menjelang Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2024 mendatang, sejumlah pengamanan telah disiapkan kepolisian di beberapa wilayah, seperti yang dilakukan Polres Kutai Barat dan Polres Mahakam Ulu dengan menggelar simulasi sistem pengamanan kota. Gerakan massa yang dihalau petugas gabungan ini bukan kejadian sebenarnya, namun merupakan simulasi sistem pengamanan kota, mempersiapkan kemampuan personil TNI Polri dan instansi terkait lainnya dalam melakukan pengamanan jelang pemilu 2024.
Simulasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran jika di dalam pelaksanaan tahapan pemilu terdapat gerakan yang melanggar hukum, maka perlu dilakukan tindakan tegas dan mencegah keributan semakin meluas. Kapolres Kutai Barat AKBP Heri Rusyaman mengatakan Sispam Kota merupakan dasar saat kondisi seperti dalam situasi terjadi, sehingga seluruh pihak terkait mengetahui SOP tindakan kepolisian yang dilakukan. Kita harus punya SOP yang tentu yang kita pedomani dalam penanganan. Seperti salah satunya mungkin ada titik-titik kegiatan dari tahapan kampanye yang harus kita waspadi. Yang pertama adalah tahapan kampanye. Tentu ini harus kita amankan, baik Polri bekerjasama dengan pemerintah, bekerjasama dengan Kodim 0912 dan instansi terkait bahwa kita harus menjaga sesuai dengan simulasi tadi. Tahapan tenang seperti apa, tahapan kampanye seperti apa, setelah kampanye seperti apa. Itulah pedoman ini yang kita laksanakan, simulasi Sispam Kota ini. Sementara itu, Bupati Kutai Barat FX Siapan mengapresiasi persiapan yang dilakukan kepolisian untuk menciptakan kondusivitas aman saat pemilu berlangsung dan mengimbau masyarakat untuk menyalurkan suaranya dan tidak mudah terprovokasi berita bohong yang dapat merusak keamanan. Luar biasa kita melihat ya simulasinya sukses ya mulai dari awal sampai akhir dan memang kita akui bahwa persiapan yang dibuat Pak Kapolres dari awal sampai pertengahan bahkan sampai akhir ini semua sukses ya. Jadi kita masyarakat jangan ragu ya, jangan takut ya untuk menaikkan suaranya karena keamanan kita di Kutai Barat maupun di Mahulu itu sudah aman, damai dan tentram. Selama simulasi berlangsung, sejumlah instansi dikerahkan dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, petugas kesehatan, dan pejabat Forkopimda, termasuk kepala daerah dari Kabupaten Kutai Barat dan Mahakamulu. Mardan Weisman dari Kutai Barat melaporkan. Saudara, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Bu! Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun? Sampai jam berapa? Bapak, Bapak, ingat, nanti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun? Suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, informasi mengenai Disdikkaltim sukses jalankan program dual track akan kami hadirkan dalam segmen advertorial berikut ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur telah menggelar Festival Dual Track tahun 2023. Pelaksanaan festival ini menjadi bukti nyata pemerintah dalam meningkatkan keterampilan kerja dan kewirausahaan bagi pelajar sekolah menengah atas agar memiliki daya saing yang tinggi. Kita tunjukkan untuk apresiasi sekolah-sekolah yang melaksanakan program dual track. Jadi di sini mereka menampilkan hasil karya
yang dibuat oleh mereka. Anak-anak dalam rangka peningkatan kompetensi dan skillnya untuk kewirausahaan. Nah, tujuan kita di sini. Mengapa kita berkait siswa SMA dengan kewirausahaan? Harapan kita setelah mereka tamat sekolah misalnya SMA tidak maupun meneruskan perguruan tinggi maupun tidak meneruskan perguruan tinggi, khususnya tidak meneruskan perguruan tinggi, mereka punya keahlian, punya skill untuk berwirausaha atau bekerja. Nah, ini dalam kata-kata untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Provinsi Kalimantan. Sementara itu, Kepala Bidang SMA Disdikbud Kaltim Jasni menuturkan, digelarnya festival dual track ini menjadi bukti nyata hasil pemberdayaan siswa SMA dalam peningkatan skill dan menciptakan karya. Dual track selama 1 tahun terakhir. Ini buktinya. Dan ini kita pamerkan hasil-hasil karya mereka. Jadi kami tidak menyampaikan apa-apa, tapi bukti inilah yang berbicara bahwa program dual track selama 1 tahun ini capaiannya seperti ini. Banyak faktornya, mungkin faktor geografis, faktor ekonomis, atau karena keterbatasan dalam masalah akademik. Begitu, solusinya melalui program dual track. Dual track itu hanya sebuah inovasi membekali siswa-siswa kita yang berdasarkan pemetaan kita memiliki potensi untuk tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi kita akan melakukan penambahan sekolah, cuman jumlah sekolah yang akan kita tambahkan kita belum tentukan karena ini kan pertemuan hari ini jadi pameran kita, terus diikuti dengan kegiatan trainer, kegiatan pelatihan untuk trainer. Kemudian kita lakukan evaluasi, semoga tahun ini dan tahun depan itu ada nambah sekolah lagi, bukan 20 sekolah lagi. Laporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Musibah banjir yang terjadi di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau dinilai sebagai bencana skala nasional. Untuk itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meminta pemerintah pusat agar dapat membantu penanganan persoalan banjir di perbatasan negara itu. Musibah banjir yang terjadi di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan tidak hanya merendam permukiman warga, namun juga merusak sejumlah fasilitas publik. Bahkan rumah warga hanyut terseret banjir dan menyebabkan petani gagal panen. Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yan Sentipa Padan mengatakan banjir berdampak sangat luas dan dinilai sebagai musibah banjir terparah khususnya di Kabupaten Malinau. Berdasarkan laporan yang diterima, terdapat 6 kecamatan yang terdampak banjir cukup parah. Untuk itu pihaknya meminta pemerintah pusat turun tangan dalam penanganan dampak banjir di wilayah setempat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama pemerintah Kabupaten Nunukan dan pemerintah Kabupaten Malinau juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait musibah tersebut. Namun belum ada tindak lanjut dari pemerintah pusat. Sangat berat ini tidak hanya pemukiman tenggelam, perumahan juga boleh dikatakan tidak lagi bisa berfungsi, sarana darat, sarana udara juga tidak berfungsi, area perkebunan pertanian juga hancur. Nah, ini bisa berisiko besar terhadap kebutuhan pokok yang mungkin akan kita hadapi ke depan. Nah, ini yang saya kira harus diperhatikan oleh juga pemerintah pusat. Nah, ini ya harapan saya ya marilah kita melihat ini sebagai satu yang sangat mendasar karena sangat potensi hancur ya, jembatan hanyut. Ya, hanyut. Dan ini saya kira tidak bisa disikap oleh provinsi dan kabupaten kota aja. Berarti harus pemerintah pusat juga turun. Wagub Kaltara berharap agar persoalan banjir di 2 kabupaten di Kaltara itu ditangani sedini mungkin agar musibah serupa tidak terulang kembali. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nunukan akan mengusulkan 4 poin solusi penanganan banjir kepada pemerintah pusat. Hal tersebut akan disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Bupati Nunukan dan pemerintah pusat terkait. Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menyiapkan langkah penanganan banjir yang diakibatkan curah hujan tinggi dan diperparah dengan debit air yang berasal dari hulu Sungai Sembakung di wilayah Sabah, Malaysia.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nunukan, Arief Budiman, mengatakan ada 4 poin yang diusulkan ke pemerintah pusat terkait penanganan banjir. Solusi pertama dilakukan dengan relokasi permukiman warga terdampak ke lokasi yang aman. Solusi kedua dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah Malaysia untuk penanganan banjir secara bersama-sama. Solusi ketiga dilakukan usulan pembuatan kanal untuk jalur air sungai. Sementara solusi keempat dilakukan dengan merelokasi Sungai Sembakung agar air sungai yang mengalir tidak terhambat hingga ke hilir. Sembakung itu, hilirnya Sembakung sudah dangkal, sehingga begitu ada air dari Malaysia, dari wilayah atas, lambat keluarnya. Belum lagi sekarang posisi air pasang, jadi air pasang ketemu air kiriman dari Malaysia ketemu di Sembakung, artinya air tertampung di situ. Itu yang bikin lama ini banjir di Sembakung. Dan saya perkirakan itu banjirnya di sana ini sudah lebih 1 minggu, kemungkinan bisa sampai 3 atau 4 minggu. Warga yang terdampak banjir di 13 desa akan diusulkan agar direlokasi di RT 6 dan RT 7 Desa Atap, Kecamatan Sembakung, karena banjir yang terjadi selalu merugikan masyarakat, baik terkait harta benda maupun lahan pertanian. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara telah meninjau langsung wilayah banjir yang terjadi di beberapa kecamatan. Pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat yang terdampak. Tingginya curah hujan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia mengakibatkan banjir di 5 kecamatan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Banjir merendam sejumlah rumah, kantor pemerintahan, serta fasilitas umum lainnya. Dengan jumlah warga terdampak sebanyak 5.500 jiwa pada 1.500 kepala keluarga. Banjir yang terjadi kali ini merupakan musibah banjir terbesar karena ketinggian air mencapai 5,3 meter akibat faktor intensitas curah hujan yang ekstrim serta masuknya luapan air sungai dari negeri jiran Malaysia bagian timur. Setelah dilakukan sejumlah penanganan dengan menetapkan status siaga darurat bencana, pemerintah Kabupaten Nunukan termasuk BPBD setempat telah meninjau kondisi di lapangan dan melakukan evaluasi juga memberikan bantuan sembako bagi masyarakat terdampak. Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid mengatakan dalam masa tanggap darurat ini pihaknya akan terus menyalurkan bantuan dalam penanganan yang cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel agar warga terdampak banjir dapat ditangani dengan baik, dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seluruh korban banjir. Mengunjungi lokasi banjir, khususnya di Desa Atap, Kecamatan Sembakung, di Dusun Tembelunu, RT 6 dan RT 7. Ini adalah wilayah yang paling sangat terdampak di kecamatan ini, meskipun secara keseluruhan di kecamatan ini ada sekitar 10 desa yang terdampak banjir. Sesuai dari data laporan yang dilaporkan kepada kita, ada sekitar 1.500 KK dan 5.500 jiwa yang terdampak korban banjir di wilayah khususnya kecamatan Sembakung ini. Saat ini pemerintah daerah dan pusat sedang mengupayakan penanganan jangka panjang terkait musibah banjir musiman ini hingga adanya keputusan yang konkret. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan dalam segmen Menuju Ibu Kota Nusantara. Saudara, Pemkab Penajam Pasir Utara mendorong tim pengendali inflasi daerah untuk melakukan percepatan suplai dan peningkatan pasokan sembako. Hal ini seiring peningkatan penduduk pasca penetapan IKN sehingga dibutuhkan upaya pemenuhan kebutuhan pangan khususnya bagi ribuan pekerja konstruksi IKN. Pertambahan jumlah tenaga kerja konstruksi yang masuk di kawasan proyek Ibu Kota Nusantara membuat pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara harus kembali mengevaluasi dan mendorong percepatan jumlah suplai komoditas sembako untuk pemenuhan kebutuhan pangan.
Penjabat Bupati Penajam Pasir Utara, Makmur Marbun meminta tim pengendali inflasi daerah bersama Induk Koperasi dan Pedagang Pasar Indonesia Inkopas untuk memperlancar distribusi pangan dan menyiapkan area penyimpanan. Selain itu, seluruh stakeholder terkait juga diminta meningkatkan stok dan pasokan komoditas pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Penajam Pasir Utara, termasuk para pekerja konstruksi di IKN. Kita minta, sekarang kan sampai ke Pak Alimuddin. Sekarang kondisi yang dulu, sekarang kebutuhan beras. Ini beliau nih ada dari Pak. Beras berapa sih yang dibutuhkan di PPU? Sekian. Sekarang tenaga kerja ada sekian 10.000, 13.000. Berarti kan kalau memang nanti supply demand-nya tidak terjaga, berarti saya karena 8 arahan Presiden itu kepada kami penjabat itu menangani inflasi. Makanya setiap hari Senin kita dikumpulkan oleh Pak Mendagri untuk melihat lagi inflasi. Inflasi kalau salah satu penyumbang besar itu apa? Beras, gula dengan daging. Kalau itu tidak terjaga, ya kita nanti inflasinya menjadi itu. Saya akan dipanggil, saya nanti dievaluasi. Makanya beliau saya minta kebutuhan ini sekarang harus kita distribusinya diperlancar, gudangnya harus disiapkan supaya nanti bisa terjaga dengan baik. PJ Bupati Penajam Pasir Utara Makmur Marbun meminta TPID setempat untuk melakukan survei dan memantau stok komoditas di lapangan secara rutin guna melihat perkembangan harga komoditas di tengah masyarakat. Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan. Saudara Induk Koperasi Pedagang Pasar Indonesia atau Inkopas menyampaikan rekomendasi untuk mendukung kelancaran suplai komoditas pangan di wilayah Ibu Kota Nusantara. Salah satunya dengan menjalankan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Inkopas Indonesia menyampaikan sejumlah rekomendasi dalam mewujudkan kelancaran distribusi dan ketersediaan komoditas pangan di kawasan Ibu Kota Nusantara. Ketua Harian Inkopas Indonesia, Andrian Lamemuhar, mengatakan sejumlah rekomendasi tersebut diantaranya dengan mendorong pihak Bulog untuk segera menjalankan stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di kawasan yang tengah mengalami kenaikan harga dan minim pasokan beras, salah satunya di Kecamatan Sepaku. Ketua Harian Inkopas Indonesia, Andrian Lamemuhar, mengatakan pihaknya bersedia memberi bantuan dan dukungan terkait permodalan berupa pinjaman dengan skema khusus kepada pedagang lokal dengan tujuan agar penyaluran dan pengendalian harga serta pasokan sembako seperti beras dapat terkendali dan kembali normal. Di sisi lain, Inkopas juga meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat saling berkoordinasi untuk mewujudkan kelancaran suplai khususnya dengan dukungan akses tol laut agar diperoleh stok komoditas dari daerah dengan pasokan dan hasil produksi tinggi. Inkopas juga mendorong Pemda setempat agar kembali mengoptimalkan produksi pertanian dan peternakan lokal di Penajam Pasir Utara. Terlebih, wilayah ini merupakan salah satu daerah penghasil komoditas pertanian terbesar di Kalimantan Timur selain Kutai Kartanegara. Pemerintah juga diminta untuk berfokus pada indeks peningkatan jumlah penduduk seiring dengan laju pembangunan Ibu Kota Nusantara, khususnya dengan segera melakukan pendeteksian dan kalkulasi yang tepat dan matang untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Kita mendorong juga Bulog untuk menyalurkan SPHP, pedagang-pedagang kami siap untuk menyalurkannya di daerah Penajam Pasir Utara. Jadi beras SPHP 5 kilo sudah mulai disalurkan banyak. Inkopas siap membantu para pedagang apabila mereka kekurangan pembiayaan dalam mengambil barang-barang Bulog karena kan pembayarannya CBD ya. Nanti bisa dibantu oleh Inkopas, nanti pembayaran dengan Inkopasnya pedagang nanti bisa dengan COD atau tempo, itu bisa didiskusikan nanti. Kemudian kedua, saya tadi minta ke Pak Bupati untuk berkirim surat khususnya untuk masalah tol laut supaya bahan-bahan sembako ini bisa didorong dari daerah-daerah yang sumbernya gitu kan masuk ke Penajam Pasir Utara dengan distribusi yang sangat rendah lewat kapal-kapal yang distribusi rendah, itu biasanya kan ada di tol laut sehingga nanti harga barang di situ tidak terlalu mahal. Inkopas berkomitmen akan bersinergi dengan seluruh pihak se-Indonesia guna mendukung dan membantu kelancaran suplai pasokan komoditas dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya para pekerja di Ibu Kota Nusantara. Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan.
Sebanyak 229 tenaga pendidik tingkat sekolah dasar mengikuti pelatihan pendidikan profesi guru. Hal ini merupakan tindak lanjut nota kesepakatan antara OIKN dengan Universitas Mula Warman guna meningkatkan mutu guru di wilayah ibu kota Nusantara. Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Universitas Mula Warman melakukan pelatihan pendidikan profesi guru dalam jabatan di salah satu hotel kota tepian. Kegiatan PPG ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepakatan dalam meningkatkan mutu guru di wilayah Ibu Kota Nusantara, dibuka oleh Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat atau Sosbud Pemas OIKN Alimuddin. Alimuddin mengatakan pelatihan ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru di jenjang sekolah dasar, dalam memberikan layanan pendidikan di IKN, dalam menyiapkan SDM yang unggul. Terlebih di tahun 2024 mendatang, kegiatan tata kelola pemerintahan sudah mulai berjalan. Alimuddin berharap tidak ada ketimpangan antara kawasan inti pusat pemerintahan dengan kawasan luar IKN. Yang pertama untuk meningkatkan mutu guru, yang kedua adalah kesejahteraan. Karena kita harus sadar semua bahwa tahun depan kegiatan tata kelola pemerintahan IKN dalam rangka pemerintahan ini akan berjalan. Tidak ada kata lain bahwa kita harus siapkan sumber daya manusia kita untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik pada generasi kita, pewaris IKN. Kita tentu tidak mau ada ketimpangan antara yang ada di KJP dengan ini mungkin di Kota Nusantara. Kita harus mewakili. Sementara itu, Rektor Universitas Mula Warman, Abdul Nur, menuturkan kegiatan kerjasama ini akan menjadi pilot project serta indikator standar pendidikan Indonesia di IKN. Maka pihaknya pun akan terus mendukung semua program di Ibu Kota Nusantara. Ini ditindaklanjuti ada satu program untuk peningkatan kapasitas guru yang berasal dari wilayah IKN dan juga mengikuti program profesi guru di Universitas Mula Warman. Ini ada 290-an ya yang terlibat. Ini tentu menjadikan sebuah kegiatan yang memang harus kita lakukan bersama. Dan tentu FKIP Unmul dalam hal ini yang tadi sudah mendatangi PKS bersama Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat dan Direktur Pelayanan Dasar OIKN. Bagaimana kita melakukan percepatan di dalam meningkatkan kapasitas semua guru yang ada di wilayah IKN. OIKN memberikan pelatihan pada 229 orang guru SD di wilayah IKN dengan rincian Kabupaten Kutai Kartanegara dari Kecamatan Loakulu 66 orang, Loajanan 53 guru, Samboja 43 peserta dan Kecamatan Muara Jawa 40 guru, dan Kabupaten Penajam Pasir Utara dari Kecamatan Sepaku sebanyak 27 orang guru. Auzan Gisam dari Samarinda melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, pemerintah Kota Balikpapan merencanakan pasokan air bersih dari Bendungan Sepaku Semoy, Penajam Pasir Utara. Kebutuhan air bersih diajukan sebanyak 1.000 liter per detik untuk kebutuhan 80.000 sambungan rumah di Kota Balikpapan sebagai penyangga ibu kota Nusantara. Kota Balikpapan saat ini tengah merencanakan pasokan air bersih dari Bendungan Sepaku Semoy di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk kebutuhan air bersih di wilayah setempat. Kepala Bidang Penyihatan Lingkungan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, Nur Laili, mengatakan saat ini tahapan studi pemasangan pipa sudah dilakukan dengan anggaran sebesar 2 triliun rupiah. Namun berdasarkan tinjauan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Bendungan Sepaku Semoy hanya dapat memasok 500 liter per detik untuk Kota Balikpapan. Hasil dari pendahuluan yang dilakukan Bappenas itu melalui 2T yang dibutuhkan, kemudian
Untuk kapasitas yang kita harapkan, ya, kalau harapannya 1.000 liter per detik. Sampai saat ini kita masih menunggu fixnya dari DPR kapasitas yang akan diberikan. Prosesnya sejauh ini sudah sampai mana, Bu? Prosesnya studi pendahuluan sudah selesai, lanjut ke proses PDF, proses Pemerintah melalui PT-MB terus melakukan komunikasi dengan Bappenas dan PUPR agar dapat segera merealisasikan rencana pasokan air bersih ini tepatnya di tahun 2024 mendatang. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Mahkamah Pelayaran Indonesia berupaya menekan angka kecelakaan kapal di daerah Kalimantan yang terbilang masih tinggi. Hal itu guna mewujudkan zero accident pelayaran kapal di wilayah setempat. Mahkamah Pelayaran Indonesia memberi perhatian khusus terhadap tingginya angka kecelakaan kapal di Pulau Kalimantan termasuk di Kalimantan Timur. Berbagai upaya pun dilakukan untuk mewujudkan zero accident, salah satunya melalui sosialisasi aturan berlayar. Kepala Mahkamah Pelayaran Indonesia, Baitul Ihwal, mengatakan jalur sungai di Kalimantan merupakan salah satu jalur dengan insiden kecelakaan kapal tertinggi jika dibanding wilayah lain. KSOP dan seluruh stakeholder terkait pun diminta untuk dapat bersinergi menerapkan aturan dan kode etik yang dijalankan saat berlayar, terutama dengan meminimalisir kesalahan yang dilakukan pelaut. Sosialisasi yang dilakukan juga diharapkan dapat menyatukan persepsi antara lembaga dan pemerintah yang ada di Kalimantan, khususnya dalam menangani kecelakaan kapal. Samarinda dan sekitarnya ini, Kalimantan Timur ini adalah merupakan salah satu wilayah tingkat kecelakaan kapal ya dibandingkan dengan wilayah lain cukup tinggi, ya salah satu yang tertinggi. Nah, sehingga kita harapkan nanti ya semua stakeholder ya mulai dari KSOP, mulai dari para pejabat yang menangani kecelakaan kapal maupun terhadap BAP, semua itu bisa terlaksana dengan baik. Dan tentunya ini akan sangat berkesinambungan terhadap sidang-sidang yang akan dilakukan oleh Mahkamah Pelayaran. Sehingga kita harapkan dari rekomendasi, dari keputusan-keputusan yang disampaikan oleh Mahkamah Pelayaran ini memberikan kontribusi ya terhadap pengurangan, mengetahui sebab akibat terjadinya suatu kecelakaan. Sementara itu, Sekretaris Mahkamah Pelayaran Indonesia, Toto Mukarto, mengatakan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan potensi kemampuan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS dalam melakukan satu pengawasan, khususnya dalam mencegah terjadinya insiden kapal ponton menghantam pilar jembatan Mahakam, termasuk dalam mencegah terjadinya insiden kapal ponton menghantam pilar jembatan Mahakam. Sosialisasi ini juga dilakukan untuk mendorong para pelaut agar menjalankan tugas secara profesional. Yang pada prinsipnya Kalimantan itu adalah wilayah sungai. Pastinya seperti dengan banyaknya kejadian-kejadian, salah satunya adalah ponton menabrak jembatan. Ini adalah salah satu program sosialisasi yang kami lakukan dalam rangka untuk meningkatkan potensi kemampuan penyidik kita, PPNS kita di dalam melakukan satu pengawasan, dan dalam hal ini pada dasarnya kita juga memiliki satu harapan adanya peningkatan profesionalisme dari pelaut di dalam pelaksanaan bagaimana dia melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas good seamanship. Sosialisasi yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman dari seluruh stakeholder, termasuk PPNS serta para pelaut. Maji dari Samarinda melaporkan. Pemerintah Kota Samarinda menyiapkan lahan sekitar 1,2 hektar untuk pembangunan ruang terbuka publik modern. Hal ini dilakukan untuk menghadapi dampak perubahan iklim global. Dalam membangun ruang terbuka publik, Center for Climate and Urban Resilience (CESUR) akan merancang fasilitas ruang terbuka publik yang akan dibangun di bantaran Sungai Karangmumus, Kota Samarinda. Pembangunan rancangan ruang terbuka publik ini juga melibatkan masyarakat Kota Samarinda.
Nantinya pembangunan ruang terbuka publik ini akan dibangun dengan konsep modern dengan berbagai fasilitas yang telah diajukan oleh masyarakat. Direktur Eksekutif Sesur Universitas 17 Agustus Surabaya, Retno Haryanti mengatakan pihaknya memilih Kota Samarinda sebagai lokasi pembangunan ruang terbuka publik modern. Sebab Kota Samarinda dinilai sebagai penyangga ibu kota Nusantara yang mampu dilihat dunia. Tersaring beberapa kota dan menyesuaikan dengan tren di Indonesia bahwa Kota Samarinda ini merupakan kota penyangga ibu kota negara, ibu kota baru ya. Jadi itu akan makin membuat Samarinda terlihat penting bagi dunia ya, karena dia nanti akan merepresentasikan bagaimana Indonesia merawat kota-kotanya selain juga menunjang ibu kota baru ya. Untuk itu, pemerintah Kota Samarinda telah menyiapkan lahan seluas 1,2 hektar untuk pembangunan ruang publik modern di bantaran Sungai Karangmumus dalam menghadapi dampak perubahan iklim global. Pemerintah Kota Samarinda memilih lokasi ini lantaran lokasi yang akan dijadikan tempat untuk pembangunan ruang terbuka publik modern merupakan bekas lahan pasar yang kumuh. Siap dalam pengertian begini, karena memang program ini sudah ditandang kerjasama sudah diteken dalam pengertian karena memang permintaannya itu ada lahan Pemkot yang akan dijadikan percontohan sebagai program adaptasi perubahan iklim. Makanya pemerintah kota kemudian memilih tempat X tadi Pasar Segiri yang memang dulunya juga kita tahu bersama kumuh dan sebagainya, dipilihkan di situ. Sebenarnya total aset Pemkot di situ ada sekitar 7.000, tetapi kemampuan program mereka itu akan mengelola seperti yang kita rancang dalam 2-3 hari itu sekitar 1.200. Diharapkan pembangunan ruang terbuka publik modern nantinya bisa memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dan beraktivitas. Febiola Junaidi dari Samarinda melaporkan. Kasus stunting di Kota Bontang mengalami penurunan secara signifikan dari 26,3% menjadi 21%. Pemerintah Kota Bontang pun menargetkan penurunan stunting mencapai 14%. Angka penurunan stunting di Kota Bontang mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni dari 26,3% pada tahun 2021 menjadi 21% pada tahun 2023. Kondisi ini menjadi gambaran komitmen tinggi dari pemerintah setempat dalam penanganan kasus stunting. Wakil Wali Kota Bontang, Najirah, mengatakan prevalensi stunting di Bontang turun 5,3% dari 26,3% menjadi 21%. Pemerintah Kota Bontang akan terus melakukan berbagai upaya agar stunting di Kota Bontang terus turun hingga mencapai 14%. Program pemerintah Kota Bontang yaitu mencegah stunting. Angka stunting kita ini masih cukup tinggi, kita masih di atas 20%, karena kita mengejar ini di tahun 2024 harus di angka nasional 14%. Jadi memang banyak kegiatan yang sudah kami lakukan dalam pencegahan stunting di Kota Bontang. Pihak pemerintah Kota Bontang berkomitmen menurunkan angka stunting dengan berbagai langkah, salah satunya melakukan intervensi dengan melibatkan banyak pihak, baik organisasi perangkat daerah, lembaga masyarakat, pihak swasta, hingga para kader di masyarakat, termasuk kader pos pelayanan terpadu yang difokuskan pada penanganan 1000 hari pertama kehidupan anak. Rusdiana dari Bontang melaporkan. Minat baca masyarakat Kalimantan Utara terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung atau pembaca di perpustakaan dan kearsipan Kaltara yang mencapai 32.000 lebih. Minat baca masyarakat Kalimantan Utara terus meningkat. Terlihat dari jumlah pembaca yang menggunakan layanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Utara, baik perpustakaan offline maupun perpustakaan online yang meningkat 80%. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltara, Yousa Batara Payangan, mengatakan, untuk tahun 2020 tercatat sebanyak 781 pengunjung atau pembaca. Kemudian di tahun 2021 naik menjadi 2.426 pembaca. Selanjutnya tahun 2022 jumlah pembaca mencapai 18.125 orang. Sedangkan di tahun 2023 khususnya hingga bulan Agustus jumlah pembaca telah mencapai 32.983
atau naik 80% yang didominasi oleh kunjungan membaca di iKaltara. Khusus untuk layanan online, pengunjung tidak hanya bisa membaca, namun juga bisa meminjam buku kapan saja dan di mana saja. Kenaikan sampai bulan Agustus ini ya, sampai bulan Agustus saja ini dari tahun lalu. Kalau dari tahun lalu mungkin sekitar 80% ini kenaikannya ini. Ya. Sampai bulan Agustus. Ya. Sekitar 80% ini kenaikannya ini seperti ada nggak salah ini. Jadi itu data pengunjung dan memang signifikan sekali di iKaltara. Sementara itu, salah satu pengunjung, Muhammad Abi Syariah, mengaku lebih memilih membaca di perpustakaan karena dapat menemukan referensi bacaan yang dicari setiap harinya. Terlebih, perpustakaan ini juga dilengkapi fasilitas pendukung yang memadai sehingga menambah rasa nyaman bagi para pembaca. Untuk bahan referensi, yang pertama itu pasti karena perpustakaan. Pasti memiliki banyak buku yang saya ingin cari itu pasti ada aja. Belum lagi dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang sangat baik. Dari mulai pencahayaannya, tempat, ada AC, ada free wifi, jadi membuat kita tuh nyaman saat membaca. Pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltara terus berupaya agar minat membaca di wilayah setempat terus meningkat, baik secara offline maupun online dengan menyajikan beragam buku bacaan baru. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Kalimantan Timur hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut kami hadirkan ringkasan berita utama. Di antaranya berita mengenai kebakaran TPA di Kota Samarinda ditetapkan status tanggap darurat. Wali Kota Samarinda menetapkan status tanggap darurat kebencanaan terhadap kebakaran tempat pemrosesan akhir yang terjadi sejak Minggu. Seluruh personil gabungan akan disiagakan selama 24 jam untuk memadamkan api di lokasi ini. Kebakaran lahan gambut kembali terjadi di Kabupaten Kutai Barat. Bahkan kobaran api juga nyaris membakar rumah warga di sekitar karena lokasi kejadian dekat dengan kawasan pemukiman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kalimantan Timur hari ini. Saya Aisy Gunadi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.